Ya, ada yang mungkin tetap menjalankannya, ada yang lanjut artinya dengan tetap pada putusan pemerintah yaitu 49,8 juta. Namun ada juga berkomentar 39 saja cukup berat sebenarnya Pak Aceh, banyak yang mundur. Lalu tadi beberapa juga mengatakan keberatan sebenarnya jika ada kenaikan sebanyak 49,8 juta ini. Tanggapan Anda seperti apa Pak Aceh? Ya, memang salah satu di antara prinsip ibadah haji itu adalah istitoah, ya, kemampuan untuk bisa menjalankan ibadahnya tersebut, ya, baik dari aspek fisik maupun secara finansial. Sebetulnya angka 49 juta ini adalah angka yang moderat, ya, yang kalau dihitung secara kalkulatif saya kira sangat-sangat rasional. Bayangkan saja untuk biaya umroh yang 9 hari itu rata-rata sudah mencapai 30 sampai 40 juta dari jamaah umroh. Ini pelaksanaan ibadah haji itu selama 40 hari dengan pelayanan yang diberikan kepada jamaah dari mulai tiket penerbangan hingga pelayanan konsumsi selama di tanah suci, dan juga pemondokan yang kita minta memang fasilitasnya sekelas bintang 3, itu dengan angka 49 juta ya. Nah, yang harus diketahui oleh masyarakat sebetulnya begini, Mbak Elisa, dari angka ini sesungguhnya ada tiga kategori jenis jemaah haji, ya. Bagi calon jemaah haji yang telah lunas tahun 2020, namun dia tidak bisa berangkat akibat pembatasan usia dan pembatasan kuota, sesungguhnya dia nggak perlu bayar lagi. Ya, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah jemaah haji yang tahun 2022 yang lalu tidak bisa berangkat, ya, maka dia hanya membayar 9,4 juta. Nah, sementara jemaah haji yang nanti akan melakukan pelunasan tahun ini, ya, pelunasan setoran, dia menambah 23,4 juta. Jadi sesungguhnya kalau ditelisik dari keputusan ini justru memberikan satu hasil yang luar biasa bagi calon jemaah haji tahun 2020 yang telah melakukan pelunasan setoran dan pelunasan haji gitu. Dan mereka tidak perlu bayar lagi. Yang bayar adalah tahun 2023 ini gitu. Nah, jumlah yang lunas tunda tahun 2020 ini jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak 84.408 jamaah. Jadi karena itu ya saya tadi ingin menanggapi kepada Ibu dan Bapak yang menyampaikan tadi, sesungguhnya kalau mereka telah melakukan pelunasan di tahun 2020, maka seharusnya tidak ada tambahan biaya lagi. Pak Aceh, angka ini adalah untuk calon jemaah haji yang baru mendaftar di 2023. Seperti itu ya Pak Aceh ya? Baik. Iya, Oke. betul. Pak Aceh, kalau kita bilang begini, Anda sempat mengatakan bahwa nilai kenaikan biaya haji ini adalah untuk kebaikan jemaah bersama. Lantas dengan sudah ditetapkan ini, mungkin adakah usulan dari Panja sendiri atau dari Komisi 8 sendiri untuk peningkatan pelayanan para jemaah haji ke depannya, Pak? Ya, tentu. Kan pemerintah sendiri mengusulkan jauh di angka ini ya, hingga angka 48 juta. Kita menekankan kepada pemerintah, sekalipun terjadi efisiensi di berbagai komponen pembiayaan haji, kami meminta kepada pihak pemerintah untuk tidak mengurangi pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji. Baik. Ya, misalnya soal kualitas hotel selama di Arab Saudi, kita minta jangan sampai
Misalnya hotelnya tidak sekelas bintang 3 gitu ya, tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, atau kalau di Madinah harus di sekitar Markaziyah. Makanan pun juga sama demikian. Nah, karena itu dengan prinsip-prinsip bahwa harus dilayani dengan sebaik-baiknya, maka kami berharap bahwa dari proses penentuan ini akan semakin menentukan bagi peningkatan kualitas haji. Nah, selain itu Mbak Elisa, yang harus penting diketahui oleh masyarakat ya, bahwa kenapa kita harus juga memperhatikan aspek pertimbangan nilai manfaat, karena begini, nilai manfaat haji itu bukan hanya untuk jemaah haji tahun ini, tetapi yang harus dipikirkan adalah juga untuk jemaah haji yang jumlah waiting list-nya itu sampai 5,2 juta yang telah menyimpan uang dalam bentuk setoran haji, mereka juga kan harus mendapatkan nilai manfaat. Ya. Karena itu kami pasti tidak akan menghabiskan nilai manfaat untuk calon jemaah haji tahun ini aja, gitu loh. Inilah yang disebut dengan bagaimana mendistribusikan nilai manfaat yang berkeadilan, gitu loh. Baik, kita harapkan memang ini dampaknya juga besar untuk para calon haji kita ke depan ya. Terima kasih Pak Aceh telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Tubagus Aceh Hasan.